Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil ghurril muhajjalin, habibi rabbil alamin, khairi muallimin, wa ala alihi wa ashabihi aman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil azim, bismillahir rahmanir rahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalik minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para habaib, para syaraib, anak cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita muliakan, dan memang kita disuruh dan diperintahkan untuk memuliakan dan mencintai akan mereka. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau-beliau di tempat ini, kita semua yang hadir, kita semua yang melaksanakan acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih mudah-mudahan majelis dan pondok ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak ulun sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat ulun sampai sabarataan. Tadi sudah disebutkan satu persatu. Para alim ulama, guru agama, para asatidz, baik yang mengajar di pondok ini ataupun yang hadir, yang di luar, terlebih Anda yang melaksanakan mewakili untuk sembilan sabarataan. Mudah-mudahan kita doakan anak Anda dan juga para santri pada guru ini senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, istiqamah di dalam menjalankan dakwah atau menjalankan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, hadirat, pencinta akan orang-orang saleh, mahal harganya di hati pian diberikan Allah Ta'ala hidayah cinta akan orang saleh. Kada sembarangan cinta. Nah, lebih-lebih Tuan Guru Haji Jarkasi Martapura, dan guru-guru kami di Darussalam. Nah, jadi guru kami pembelajar juga dan guru-guru kami juga. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini kita bukti kita cintakan orang saleh. Insyaallah kita ragukan kesalehan beliau, kewalian beliau. Kenapa? Karena la ya'riful wali illal wali. Tidak kenal orang wali kecuali wali. Kewalian beliau telah disaksikan oleh para wali-wali. Di antaranya kita mengenal bagaimana kalau di Jawa Kiai Hamid Pasuruan. Kenal. Nah, beliau waktu kunjung ke sana, singkatnya Kiai Hamid nyambut menyebut Gubernur Kalimantan. Waktu itu beliau masih di Keraton, masih muda lah.
Lebih lagi ada dulu Habib Ahmad Segep Semarang, terkenal seorang wali besar. Bailang ke rumah pada ke Matapura. Dulu kalau tempat datangnya para tamu itu zaman dulu sekolah lah. Itu mampirnya dia udah tuan guru Haji Badruddin. Ya, alhamdulillah kita juga berguru lawan Sidin karena waktu kelas 3 aliyah Sidin melajari kami. Jadi tamu-tamu jauh Jawa itu datang ke sana tempat beliau. Diceritakan dalam manaqib itu cerita dari Guru Abdul Muin dalam Pagar. Kebetulan juga Guru Ulun. Karena ulun mengajar di sini dulu Surangan, habis tamat Darussalam, ya kah? Nah mulai sekumpul itu waktu kosong Selasa kosong, ulun ke wadah Sidin. Belum terkenal Sidin waktu itu. Nang akhir-akhir Pak meninggalkan dikenal wali menjuzub wali mastor. Kita alhamdulillah syukur atas hadis bin ni'mat. Nah cerita ini dari beliau. Nah seorang yang alim, seorang yang saleh ini bercerita. Ujar Guru Muin. Alhamdulillah sini sempat juga ke rumah ulun malah jadi satu kebanggaan juga. Sidin bercerita, Guru Muin kan pintu Guru Wirdan. Nah, orang alim. Waktu datang Habib Ahmad Segep Semarang, seorang auli besar. Ulun belum mencari jejaknya di mana kubur beliau kan. Nah, waktu itu kata beliau orang banyak salaman. Datang para ulama. Ada salah ulama juga Guru Muin. Nah, baru Guru Muin ulama juga. Hana bersalam. Lalu Habib tarikh. Ujar Habib Ahmad nang wali ini. Itu Zaini, salaman sama Zaini. Itu wali cilik. Karena guru waktu itu masih mondok di Darussalam. Nah, wali cilik pada masih mondok. Jadi ya kah, kalau sudah disaksikan oleh orang-orang yang nyata wali, maka jelaslah wali. Nah, jadi mudah-mudahan sekali lagi kita memperingati mengenang juga sama manaqib beliau, biografi beliau, ya kah, ini juga merupakan bagian kita mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihi. Sebutlah olehmu kebaikan-kebaikan yang ada pada orang yang mati di antara kamu. Kebaikannya itu sebut wakufu, bukan sekadar waskutu, tapi wakufu. Nah, wakufu an masawihi, bertahan. Kufu itu kalau ada tangan kan kafur tangan, genggam penuh. Nah, jaga penuh an masawihim daripada menyebutkan kejilikan mereka. Nah, kalau ada 7 daun guru sekumpul, ya kah, tolong jangan menyebut kejilikan Sidin. Sidin itu manusia juga, sudah. Nah, mungkin juga pandangan itu pandangan orang-orang yang tadi yang hatinya itu karena bercermin itu biasanya pian kalau bercermin muhafian kelihatan muhafian juga. Kalau pian melihat kalian itu jelek, kenapa bercermin pian jelek ini muhafian itu jelek. Nah, ini jadi kalaupun ada yang menyebut kejelekan beliau, yang jelas kalau sebutkan tadi kewalian guru sekumpul itu diakui oleh orang wali-wali yang dikenal. Siapa kenal Ki Hamid Nabi Mustafa kan itu masih beliau begitu belum masyhur. Nah kalau sudah makam yang tinggi tadi kita kadang menyebut kali bagaimana makamnya guru. Nah, tadi kembali dan itu didukung oleh habaib yang tuha Jawa Timur, Habib Zain Al-Habsyi sangat dekat beliau kan. Nah, dukung semua habaib. Kalaupun muda-muda minta maaf kalau ada yang segelintir macam-macam dalam guru kedua. Nah, kan ulun juga didekatkan waktu Matapura dengan ayah angkat ulun Habib Ali Al-Jufri. Itu Habib Ali biasanya kalau majelis ini menunggu ada guru sama. Satu di antara karamat guru itu menunjuk adalah beliau sangat mahabbah cinta kepada Rasulullah SAW dan mengajak umat ini, masyarakat ini cinta kepada Rasulullah SAW. Di antaranya lewat nuansa maulidnya. Al-Habsyi ini mutabar, terkenal di mana-mana. Dia orang katanya gaya lagu guru.
Kan? Bahkan Maula Al-Azzab itu alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran. Kami kata umat hafal juga karena sebenarnya minggu maulidan. Nah, karamat sini nyata tuh istiqamah dalam maulid. Kalau orang bermaulidan mungkin seminggu sebelum maulid hanya berhimat ya. Sedekah berhimat seminggu berhimat. Jadi kalau ditanyai mana dengan Rasulullah, sidilah orang yang mengajak kita umat kita, kami murid-murid ini lebih mendekatkan hati kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masa sih dia melebihkan mengalahkan Rasulullah? Nah, tadi kembali. Nah, jadi maulid kalau malam Jumat ini mana kita cerita santai aja. Kalau malam Jumat dulu waktu zaman belum masuk 80 kurang lebih tahun 83 di Martapura. Nah, sekarang tak dulu pada itu lagi sini sudah langsung aja mengajar. Ini lebih 40 tahun. Mengajar sampai akhir hayat. Misi guru tuh mengajar sampai berbaring di tempat perbaringan sakit. Kacau kalau lagi sini sampai pakai mikrofon di atas tilam mengajar. Nah, dan ini mengajar bukan sekadar berceramah. Sini bukan berceramah, mengajar. Bahkan guru tadi, ada guru dari guru kami, mulai kita sebelum sekolah sini sempat mengaji juga. Pada mengaji di Darussalam tinggi dah. Waktu kita di sana belajar juga. Kita boleh kita tetap belajar. Di antara guru Muas, lawas belajar mulai dari sini 4 tahun. Nah, belajar mulai di Karaton sebelum kita belajar di Karaton 4 sidin sabda dulu buliknya belum berdudi itu datang tadi dulu bulik berdudi ada kita datang tadi bulik berdudi kenapa sidin tadi dulu belajar dan guru buliknya pulang sekarang bulik sama amuntai sidin tetap belajar pulang aneh. Nah, jadi kalau keilmuan kealiman beliau diakui oleh para ulama. Nah, sidin sudah lagi di bawah 10 tahun, bahkan ada 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Bahari ngali hafal Quran, orang bisa baca Quran kan? Apa belajar alifan lebih lah? Kan zaman alifan lah. Wah, apa benar itu alifnya? Alif dia, pun kita bisa hijau itu di atas oh, yang bisa diulang. Ulun termasuk sudah lawas mungkin lebih berapa tahun bisa baca Quran. Di atas 10 tahun hanya bisa baca Quran. Guru 7 tahunan sudah hafal Quran. Itu keramat sidin. Lebih langka ini kita urut ucapkan. Lebih langka lagi sidin hafal tafsir Jalalain. Bicara keilmuan dulu, keilmuan agama dulu. Ya kah? Nah. Hafal tafsir Jalalain. Cari yang hafal Quran wah ini. Tuan guru kan? Karena tuan guru kan? Adakah hafal tafsir Jalalain? Paling hafal tafsir Jalalain. Ini menguasai. Itulah. Dan sidin menghafal itu ternyata kecerdasan sidin. Tafsir Jalalain itu kurang lebih sekitar 7 atau 8 bulan. Nahunya Alfiyah apa? Tuh kalau ulama kan ulama nahu aja cek di kitab Alfiyahnya apa? Kita ini Alfiyah hafal lah. Ulama hafal dia dulu berapa bait toh? Maka jur guru kepada hafal Alfiyah ini beri titel wali sugro wali kecil. Nah, wali kecil nanti insyaallah mati husnul khatimah dapat karamatnya pengarang Alfiyah itu. Nah, tadi kembali ke keilmuan. Jadi para santri ya sini itu alim sudah. Nah, penting itu ilmu penting dulu. Alim. Nah, ya kah? Nah, alim berbeda memang berbeda. Allah mengatakan di Al-Qur'an, hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Adakah sama orang yang alim dengan kada alim? Jawabannya hal itu kada sama aja orang yang alim dengan kada alim. Nah, itu dulu kembali. Nah, santai aja dulu karena tegang kan. Nah, ini supaya kita tahu kenapa aja guru ini. Nah, kenapa aja orang berhimat sidin antur kampung Banjarmasin, ya kah, kandangan, rantau,
rantau, kandangan, itu pulang apa? Amuntai sampai ke keluar aja, sampai ke Tanjung. Haul sirin genar-genar aja. Orang hutang jasa. Karena rata-rata namanya lain itu merasakan murid sidin atau balik ada tadi murid daripada murid sidin. Kan? Cari hasil kan. Yang kedua orang kadang berpun merasakan dengan sidin itu ketujuh dengan Nabi SAW. Paling tidak lewat lantunan kasidah pujian lawan Nabi. Nang habiri itu habir empat habiri juga lagunya anu ya habiri katujuh juga baliknya huan nur mun kada katujuh nang buntat ke katujuh an berkatnya itu rahmat jadinya apa nang buntat dengan kasihin katujuh lalu cinta lawan sidin. Nah ini satu nikmat satu rahmat bagi kita orang-orang Banjar namanya. Ada ulama yang Allah berikan hadirkan di masyarakat ini yang beliau itu banyak secara itibaknya banyak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini manakibnya lah kenal tuh ya lah. Guru ulun dia muntai. Allah yarham tuan guru Haji Muhammad Ahmad Ridwan karena para hawalnya sahabat. Nah, sidin memang dikutuk oleh guru itu waktu guru terkenal sudah ngaji aku jaruh guru itu berduaan tah malam itu memang dipuji dan diakui oleh kawan sidin Abu ya guru suruh saya mengakui dasar duaan sayang benar oleh guru. Nah tadi kembali waktu berhilang ke sekumpuh tanya aja ini mana akhirnya nih waktu berhilang ke sekumpuh. Nah lalu di sajian makanan ada banyak orang yang makanan. Waktu anak makan ini, aku juga suruh aja guru kopol makanan. Nah, anak makan, lalu aku juga guru di sini berkisah, kan? Berdulu ambil cangkir, karena minum dulu. Sambil santai juga. Begitu nih para orang tung sudah, guru dulu bangkai, ke sini lah. Baru minum, guru di sekompol membaca ayat Al-Quran. Kulu washrabu, makan dulu, hanya minum. Jangan baru minum, hanya makan. Itu ada Al-Quran. Nah, makan dulu kecuali kemukalanana. Makan dulu aku kada jadi guru lu bangkai dibacakan guru ayat Quran dan rasa tak salah tadi mengamalkan karena Nabi itu ada apa di Al-Quran itu yang diamalkan Nabi karena khuluquhul Quran. Jadi guru itu mengamalkan bukan sekadar hafal Quran tapi mengamalkan isi Al-Quran. Dan siapa yang mengamalkan isi Al-Quran itu tidak lain adalah figurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang dia aku juga dulu bangkai menjawab lasir anu menginum anak cangkir hanya makan. Memang dalam tata cara ya makan begitu Islam itu baru makan dulu baru minum. Nah kada belum minum tuh makan dulu makan buah nah hanya minum makan yang terbaik dulu makan buah malah. Nah jadi pas makan juga naranya nah kan salah juga peluncur juga ini sebutin. Nah makanya orang-orang biasanya nang hasut nang menyebut sini itu nang kada mengerti hanya melihat zahirnya aja. Maka dikatakan dalam kata-kata orang wali namanya qutbuz zaman la yanfa'u dakhalan fil i'tiqad. Qutbuz zaman wali itu kutubnya di zaman itu kepalanya wali sudah la yanfa'u tidak akan bermanfaat. Dakhalan fil i'tiqad. Kalau orang itu i'tiqad hatinya sudah rusak kada katuju tadi hulu. Sudah kada tuju tadi hulu. Nah macam-macamnya dikurehingi bos batanan ngoringi salah juga dirangulti salahnya juga jangan ada dirawa juga dirawa pada ulang muring daripada naraja padahal aku sarik sapunya inya nang sarik ini amal hatinya rusak. Nah ujara banget ulun guru Habib Mustafa juga
Ali Idrus Jakarta almarhum Habib Mustafa kan bertemu sama Sidin waktu kita di Amuntai kan. Itu juga banyak mewarnai kami di pondok itu, bahkan beliau menyuruh mendirikan pondok itu. Nah di Sidin kalau orang tuh murid menganggap guru Zaini itu kada ada salah, itu murid yang salah. Di Sidin nonton lebih suara di Sidin yang orang katijo. Mau ada kesalahan ada aja sih Den, cuma jangan dicari. Naran ini kan wali itu, kalau kita baru naran wali, kalau nabi naran maksum, kalau wali narannya mahfuz. Kalau di dunia pondok bahasa Arab sama maksum, orang yang dipelihara dari dosa. Tapi kalau mahfuz dipelihara juga maknanya. Tapi lain sedikit, maksum dipelihara bujur. Bangga para rasul itu terjaga daripada perbuatan haram bahkan yang makruh. Nah, kada tegawi. Jadi ada dalam tegawi haram dan makruh. Nah, tapi naran wali mahfuz terpelihara, dipelihara juga dari dosa. Artinya apa? Bisa tak salah. Tapi sini cepat. Kada betungguan kita kain aja. Anak Tuhan para mati hanya aja betubat. Begitu tak salah tuban di sini. Bisa tak salah tapi dipelihara, kada tak salah lawas langsung tubat. Nah, naranya orang ini mahfuz juga dalam kata-kata definisi wali. Jaga juga. Mesinnya tak salah misalnya, ya, mungkin tak salah juga. Tawilaka mungkin tak hilap. Boleh jadi kita yang salah juga, salah memandang tadi. Kembali. Nah, jadi kealiman Sidin kada diragukan. Dulu tarawih di keraton tuh bujuh hafal Quran di keraton sampai satu umat. Nah, saban bulan puasa tuh Sidin sahajus semalaman jadi imam. Cakawahini itu bisa hibak benar. Bahiri jadi hibak. Bisa ke Indonesianya. Sabtu banyak benar. Nah, nangalih motor bahiri. Nah, saban malam sahajus. Belum nanti sahajusan di lain nih. Rangka 2 pulang nyaman dibunya. Orang ketujuh suara sih bagus pulang. Nah kan jarang tak salah pulang. Kita kena tahajud saja di belakang kamu jangan menegur. Tak salah terus. Nah suara bagus, hatinya bagus, pulang. Nah, tadi. Nah itu di antara keistimewaan Sidin. Nah luar biasa benar. Keilmuan kan. Nah lebih lagi guru itu sangat beliau ini mencintai kan ahlu bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat dibuktikan yakah beliau itu cinta kepada ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah dan beliau sangat memuliai, bahkan beliau banyak membuka tentang tabir bagaimana keistimewaan ahlu bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kada banyak waktu itu orang setengah-setengah aja membuka. Seperti tuan guru setengah-setengah aja buka. Guru buka bujur. Bagaimana keistimewaan ahlu bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga kami murid dan orang-orang yang cinta beliau mengetahui ya kah bagaimana keistimewaan ahlu bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini jadi guru luar biasa. Nah itu keilmuan tadi. Ibadahnya pula kita ibadah yang kalihatan. Waktu sini muda zikir saben hari itu 24.000 sehari. Lain salawatnya. Lalu oleh keluarga oleh Abbas Sidin dan juga oleh keluarga guru-guru Sidin banyaki banyaki salawatnya. Lalu beliau mengubah di samping salawat nah ini banyak berapa ribu, tapi nyata salawat dalail yang banyak orang bahari itu. Nah Sidin membaca berapa 2 hatam sehari. Kita sehari sehijib kan, hari Senin, esok Ahad, esoknya Senin per hari aja dulu, seminggu tuh Senin 2 kali, awal akhir kan lalu 8 hari ya kah? Seminggu 8 hari kita baca sehatam, Sidin sehari 2 hatam. Nah jadi kalau makanya kita deh udhkuru mahasina mau takona agar kita sedikit jadi guru itu sebanyak membaca salawat, kita turuti juga banyak baca salawat. Nah itu amal sini. Dan Sidin yo sembahyang berjamaah, biasakan sembahyang berjamaah. Kecuali tuh gering sakit. Ada mau kada berjamaah sini. Nah ada jemaah. Jadi itu yang kita warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Nah
kan? Nah beliau juga tadi kade batal wudu. Nah ini kawaja nang kancak bebetal ya paling kada rancak wudu lah, paling kada hendak tulak kena berangkat wudu, kena berangkat ke mana berjalan wudu. Guru menjaga kada batal wudu. Ini luar biasa, orang menjaga kada batal wudu itu amal sidin. Kalau batal wudu batal wudu. Itu amalan yang luar biasa, di antaranya kita menjaga amalan inti. Kan juga sudah saja habis jatah berwudu kada padahal itu kantut. Kan? Sambung pulang. Ulun sering diungkap nih. Dulu Arifin Ilham di radio nangar waktu datang di Amuntai. Aku jadi sidin. Ilmu sidin sederhana sedang, tapi kelihatan karamahnya. Karena se-Indonesia tahu orang kenapa? Padahal ilmu sedang, tapi amalannya itu. Satu di antaranya orang pegang. Aku jadi sidin mulai banjir ke Amuntai. Tadi singgah 5 kali. Napa? Betal. Bebatasin singgah dulu kan? Nah ilmunya sedang tapi amalannya luar biasa. Mau para seulun bang baca kitab suka sampai banyak seorang bang kalian jadi kan nak baca kitabnya syarat seorang tapi amalannya harus kurang. Nah ini perlu seberitaan. Karena kalau orang berwudu itu mati dalam syahid akhirat. Lepas siksa kubur. Makanya orang bahiri kebelah mati wudu orang. Wah ini kada lagi lebih baik. HP, telepon sana aja. Baca Yasin kada lagi juga. Asian mati menghadapi suranganannya. Artinya bacakan Yasin, wudui. Kalau perlu siwaki pulang. Ya kah siwak pulang, wudui pulang agar mati dalam mati syahid akhirat. Lepas siksa kubur. Udah siksa kubur itu lepas lain nyaman lagi. Nah, kepada kada terdakwa nyaman pertahanan di sidang anu aja, di polisi ditahan di anu sementara aja. Pandang sidang apa? Ini satu amalan nyaman. Paling kada kita rancak berwudu pada biasa. Kawalah kira. Yo janji bertahan. Cuma karena ngalih ini bibinya bang pas berwudu ya hendak japain lagi aku berwudu aja ini ngalih benar nih kada aja tolong japai terus kalau juga nah amalkan banyak berwudu hendak ke benar berangkat ke wudu bukan berwudu ini nang diantar manakib guru nih nang nyaman dia dan membaca kitab lepas belajar sembahyang berjamaah. Nah, jadi dan sini banyak membaca salawat. Di antaranya melakukan maulid. Kita bukankah kita wala bulan maulid bagaimana mengungkap ya kah fadilah orang baca memperingati maulid Nabi. Nang Abu Lahab kan dapat keringanan dari siksa kubur karena bergembira dengan maulid Nabi. Guru bukan bulan maulid. Saban minggu bemau malah tadi lebih baik kalau di malam Jumat kalau di keraton lah itu baca burdah dulu. Maka baca burdah ini tunggal baitan satu bait sahur. Jadi sebenarnya menyahut maulid asal terus ya la ilmi bil hamdi amma ajrata min ilaika wa lam salab ta'ala mala yasa jadi da'wat asyhadu saja tamsyirai subhana bila qadam mala yasa. Maka guru cepat ulunya namun kada terpuntal. Cepat tapi kada terpuntal. Saben kali sini membaca, ulu saksikan ulun 11 tahun di mata pura tuh. Nah, kebanyakan mendengarkan sini baca burdah naga itu. Baca burdah. Hampir kada seulun teu merasa terpuntal. Mungkin kira ulun sebulan udah seulun itu bisa terpuntal dah. Karena bisa ngalamun kalahin pupus guru pikirannya apa yang dibaca. Itu nang suatu hal yang langka yang orang lain memang ini diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau dituruti tadi di antaranya sidin wudu berjamaah. Nah, lawan suka 7 membantu. Itu akhlak orang santri. Guru kalau mengaji itu walaupun kuitan sini hidup sederhana di mana kita kan waktu ngaji Quran di Pasayangan Kampung Sidin. Nah, keraton Sidin membawakan guru Sidin sebotol minyak gas. Nah, ini minyak gas kali lebih. Nah, botol minyak gas dibawakan kepada guru Sidin.
Bukan sini sebetulnya agas kepada guru una mengaji tadi. Walaupun kuitan sini sangat-sangat sederhana. Karena dalam kehidupan keluarga itu termasuk keluarga miskin. Ya kah? Nah, tapi sini bahkan jersidin itu di mana kita ada juga sini kalau mendengar langsung di sini aja berapa tahun juga di keluarga itu makan sebungkus B4. Abah sidin lawan duki bini sidin lawan adik sidin kan sekong nah B4 tapi kan bapak dalam keluarga karena pernah makan pernah bawa sebungkus bahu kada pada kalau enggak ada berdua sih kan makan ibadah haram jadi kuitang masih kawa aja kada mati ha pada lawan makhluk kuat keras. Nah tadi, nah ini, tapi dengan itu sederhana itu kawang nih membawa kepada mengaji, bilang guru hadiah. Itu amalan yang mengalih. Anak dalam Al-Quran ada sebenarnya mansuh hukumnya bacaannya tapi ada. Idza najaikumur rasul faqaddimu baina yadayhi sadaqah. Kamu kalau munajat kepada Rasul, lalu kepada Rasul ketemu sama Rasul, faqaddimu baina yadayhi. Dahulukan di hadapan sedekah dulu. Bulan bertamu sini tuh sedekah. Ya nih amalkan Quran. Wala jaqula bisujud tamul guru sedekah. Itu juga nang didik sidin lawan guru ulun di lubang kai. Waktu guru waktu di lubang kai bacakan ayat itu, bah jurun kisahkan ngalih orang tertentu bisa jadi fitnah di sini mas ini karena nama haji ini udah kada guru karena anak minta beri ada kada pada memang kayak itu adabnya. Nah, ini adab sudah diamalkan oleh guru. Nah ini diantaranya apalagi nah ulun bacakan kitabnya sekian diantaranya ini akhlak sidin pula. Nah mana pulang nih akhlak sidin adalah karamat beliau di antara yang paling besar yaitu istiqamah terutama dalam berbakti kepada kedua orang tuanya dan guru-gurunya bahkan gurunya telah meninggal diperhatikan sidin bini-bini guru ya kah perungkusan bini-bini guru tuh diperhatikan sidin pamakannya tuh orang kalau guru sudah mati kan jangan mati belum guruan kan bekas. Nah, dan juga istiqamah dalam menuntut ilmu dan mengamalkan serta mengajarkannya. Bahkan radhiyallahu anhu itu tetap menyempatkan diri untuk mengajar sekalipun dalam keadaan yang berbaring yang disebabkan oleh sakitnya. Itu pula merupakan salah satu bukti kasih sayangnya kepada umat Rasulullah SAW agar mereka menjadi orang yang berpengetahuan agama serta mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat sehingga banyaklah murid-muridnya yang menjadi ulama ul-amilin serta mendapatkan makam wasil ilallah. Banyak sidin berhasil mengundang umat ini cinta sekali lagi lebih-lebih kepada Rasulullah SAW. Setengah pesan sidin perkataan radhiyallahu anhu, wahai sekalian muridku ya sidin, pian yang cinta termasuk aku murid, kalau mahabbatu termasuk bagian pada murid. Nah, hendaklah kamu selalu memandang nikmat Allah agar hati kamu selalu gembira dan bersyukur. Amalan. Nah, sekali lagi, wahai sekalian muridku, hendaklah kamu selalu memandang nikmat Allah. Di awak kita ini pasti ada nikmat terus. Kada lepas pada nikmat Allah, lebih-lebih iman dan Nah, agar hati kamu selalu gembira dan bersyukur. Janganlah kamu suka memandang bala karena berakibat kepada kesedihan dan kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu mencari ilmu agama dengan syarat ilmunya dan gurunya dan amalannya harus benar. Jangan bin gurunya kada jelas, ujar sidinnya. Dari guru ke guru ke guru ke guru. Terakhir lagi deh. Jangan terbelah sabar juga. Dia antar ke sidin. Apa yang diceritakan oleh Habib Ahmad Segaf Tarif
yang digelar Habib Baina Katipai. Karena sini kas kompol tuh kabel suruh ngasih dia Tuhan mamarina Habib Syekh Solo. Nah, misalnya dari Mama Sidin. Nah, kita waktu di sana ancak karena kabel sumayang hajat karena mah hanyar rumah di sekumpul tuh kabel hanyar rumah, hanyar banyak mulai hanyar. Guru hadir. Nah, cuma di musala ini tetap ada tunggu. Jangan kan sabetan sembahyang hajat di musala naik di masjid kosong. Pas di rumah mana kah sampai ke maghrib kada kah? Apalagi ada puasa sampai subuh aja. Soalnya sarwan seberitaan. Di musala tetap ada nunggu nama sembahyangan. Nah lain sarwan guru sarwan dia. Mun sembahyang hajat mah hanya rumah sembahyang hajat dilanggar, kada mah hanya rumah darahnya. Ini adab kita juga nih. Ini ada bangkaras harus ke masjid ya. Jadi kan hanya di masjid tetap harus. Cuma di masjid tetap jaga syiar tetap Nah, Habib dengan tadi suruh sidin ngasih deh. Baina katifai alamah, baina katifai alamah, khatimah rusulil kiram. Atuh tapi nafsu suara sidin. Nah, baina katifaihi di antara dua balikat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Alama ada tanda khatimah rusli bahwa Nabi kita tuh penutup segala nabi. Itu isi syair. Nah, kalau nabi-nabi lain tanda nabi Rasul ada di tangan, tapi nabi di belakang. Ganalnya seperti dalam kitab satu seperti intalu burung dara. Situ ada tertulis Allah wahdah la syarikalah tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Itu orang bahari ya kata menunggu ya dia hendak di rumahnya kabelahan berjalan lalu baudu mengkawa surat safar mengkawa dulu. Nah lalu itu inilah pangkat keagungan nabiku Nabi Muhammad SAW. Nah mudah dengan berkat ini selamat orang berangkat. Orang bahari orang ini tahu Allah. Nah baudu terjadi. Nah ini, nah itu ngasih dah. Nah lalu satu hari, kalau imaman ulun jarang cak imaman sidin, karena baru suruh guru imam sidin alim. Ini orang alim. Sidin mengajar kalau salah waktu itu di Afrika 17 tahun dakwah di Afrika 17 tahun. Orang tarim sidin bermimpi Rasulullah disuruh ke Sokopol. Yang kedua masih disuruh ke Sekumpul, masih anak sedih. Tertahu namanya Sekumpul. Ketiga mimpi Nabi, ya kah sudah ketiga ada kawan ada lagi nih ke Sekumpul. Berangkatlah sidin bertanya. Sampai di Jawa ada sebagian ya nang menghalangi. Ada benar ini. Tapi sudah konsultasi kan, karena sidin di Solo juga kalau kesini banyak. Nah, guru dengan Habib Anis hubungan dekat sudah dari dulu. Nah, cucu pengarang kan. Lalu tetap sering dekat, walaupun ada sebagian yang menghalangi, berangkatlah sampai ke Sekumpul. Nah, lalu di situ sini melihat takajud. Sudah di Sekumpul, melihat pertama akhlaknya Guru Zaini senyum. Nah, biarnya kada banyak kami dengan melihat ini masih terlena, masih teringat senyumnya guru. Ya kah, nang belajaran tuh nang posang umpat ke majelis guru tenang. Belum kan mau baca Quran sejuk. Ujar Habib Ahmad mengakon ismuhu, nah ismuh Zain, namanya Zain, Zaini Zain. Nah wajhuh Zain, mukanya pulang tampan Zain. Nah sautuh Zain, suaranya pulang Zain, bagus. Musala Zain, musalanya pulang bagus di sini. Nah lalu Habib Ahmad bermalam di guru. Nah tadi malam bermalam sudah mulai dekat. Suatu hari, suatu malam, suatu di antara berpaksikan beliau jalan dekat Sekumpul. Sidin pagi harinya dapat guru. Gagas mati guru. Nah, Sidin dapat guru bahasa Arab nih. Alhamdulillah tadi malam saya sudah bertemu Rasulullah SAW secara jaga. Nah
Dan beliau bilang bahwa sebelumnya beliau telah bertemu dengan kamu. Maka benarkah itu ya Habib? Guru cuma menjawab ringan, benarlah Rasulullah, tidak mungkin beliau berdusta. Nah ini makam yang luar biasa, makam yang sudah berapa ribu makam, orang bisa ketemu Nabi secara jaga. Banyak ada ulama yang menunggu itu. Nah, kalau kita cerita lagi ke sana kan terlalu lebar. Nah, ini sebagai kisah guru aja dulu. Nah inilah keberkahan kita melihat sidin atau melihat gambar sidin. Karena ujar Nabi, tuba liman ra'ani, summa tuba liman ra'a man ra'ani, summa tuba liman ra'a man ra'a man ra'ani, hakadha ila yaumil qiyamah. Nah, untung orang melihat aku, ujar Nabi. Untung juga orang yang pernah melihat aku. Untung juga orang yang pernah melihat orang itu pernah melihat aku, ujar Nabi. Hakadha ila yaumil qiyamah. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya supaya tuntas. Hati jangan terusak. Abu Jahal lancaknya melihat Nabi. Itu ujar ulama, Abu Jahal tidak pernah melihat Nabi. Kalau seandainya Abu Jahal itu memang melihat Nabi itu Nabi, dia pasti beriman. Paham lebih enggak? Penglihatannya. Tapi Abu Jahal tidak melihat Nabi, tidak melihat Nabi. Malah Abu Jahal mengatakan, hada yatimu Abi Talib, ini yatimnya Abi Talib, ini yatim Abi Talib. Jika melihat Nabi itu Nabi, dia pasti beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini. Nah inilah satu contoh kenapa Nabi Musa dari semer sedikit. Nah Nabi Musa itu menyuruh Nabi berapa sembahyang 50 waktu, pinta lagi. Keringanan, pinta keringanan sampai 9 kali boleh. Di antara hikmahnya aja ulama di samping keringanan kepada umat ini, ringan mengerjakannya tapi pahalanya tetap 50. Ya Tuhan tetap karku rubah catatan 50, tapi gawiannya 5, pahalanya tetap 5. Gawiannya beinting tapi upahnya tak. Itu berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi Musa ingin supaya Nabi kita itu rancak melihat Allah. Karena tidak ada nikmat yang paling lezat di surga kecuali melihat zat Allah Subhanahu taala. Nabi Musa minta lawan Allah melihat, Allah tidak dapat, Allah tidak kabulkan. Qala rabbi arini anzur ilaika, qala lan tarani. Ya Allah, perlihatkan kepada aku zatmu yang mulia. Kata Allah, lan tarani, tidak aku melihat. Panjang cerita itu, kalau bercerita panjang. Hasil Nabi Musa kadang melihat Allah. Nah, Nabi SAW melihat Allah, dan satu-satunya yang melihat Allah di dunia hanya junjungan kita Rasul Muhammad SAW. Jibril mungguk di tengah jalan. Ya Allah. Nah, Sidratil Muntaha mau melewat, Jibril jangan. Ujar Nabi, sir ma'i ya Rasul walau khatwatan. Sir, berjalan serta aku, engkau yang mengajak aku berangkat jalan. Jibril mengabulkan kan Nabi, apa? Sedikit melangkah dari Sidratil Muntaha, bahalus. Melangkah lagi bahalus, melangkah lagi bahalus. Stop Jibril. Hingga Jibril jadi kal usfur, seperti burung nang halus. Amun putar rusakan Jibril aku nang kenal nih. Padahal dari nur malaikat itu hancurlah tubuhku ini berkeping-keping. Tokohnya malaikat, ya kah? Kada mampu. Tapi Rasul Muhammad SAW memang diundang oleh Allah dapat melihat Allah. Makanya Nabi Musa nyuruh kali lagi hingga Nabi melihat Allah 9 kali boleh. Nang ketiga ulang. Tadi 3 bang juga. Nah, Nabi Musa pulang, kau langsung melihat orang nang langsung melihat Allah. Nah, karena melihat Allah barang melihat orang nang langsung melihat Allah. Nah, kayak itu kita gambar habaib nang wali-wali,
gambar guru sekumpul di anda di rumah kita, para habaib Habib Saleh dan sebagainya di anda di rumah. Kita yakin mereka itu mimpi Rasul, bahkan mereka itu orang-orang yang sudah bertemu Nabi secara kita kadang melihat barang nempel mata kita, cinta dengan mata yang menempel, melihat itu dengan hati yang cinta, benar bersambung hingga dihukumkan seperti orang melihat. Dan mudah-mudahan akhirnya kita dapat juga memimpi akan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kira-kira yang dapat disampaikan. Sekali mudah ada berkahnya, mudah ada manfaatnya. Rabbi manfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.